untuk mengambil barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang. Janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengira, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, di mana Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ ada berkerumun burung masa. Demikianlah Injil Tuhan. Keharmonisan simfonik. Jikalau Anda dan saya menolong menambah keindahan simfoni, ketika Anda dan saya bersyukur, maka kita mengangkat semua kehidupan dua-dua kita di hadapan Allah. Tuhan menghendaki semuanya menjadi indah. Maka dikatakan dalam Mazmur 19 ayat 2, langit akan menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala akan memberitakan pekerjaan tangannya. Karena Allah ini, Allah kita, memainkan simfoni, maka pada saat ini juga Tuhan ini meminta Anda dan saya untuk membangun kembali yang rusak supaya menjadi lebih indah. Dan Tuhan juga ingin yang sakit disembuhkan, yang bermasalah Tuhan juga ingin diberikan suatu mujizat. Intinya satu, supaya simfoni indah itu tetap terjaga dan tetap indah. Saya akan menceritakan bahwa saya mengalami Tuhan membangun keindahan, bahkan yang sakit yang rusak Tuhan pulihkan. Ada yang sudah mendengar kitab dalam saja. Tanggal 14 Juni yang lalu, saya diundang untuk misa dan adorasi penyembuhan di Santo Gabriel Bandung. Saya sejak koma itu tidak berani nyetir sendiri. Saya ajak seorang pria dan dua wanita. Itulah luar biasanya. Dan saya baru tahu ternyata wanita itu hebat. Bisa ngomong sendiri dari Tangerang ke Bandung. Ngomong sudah dijawab sendiri. Hebat itu. Pulangnya juga sama. Dan saya sama yang itu dia main catur. Dia aja. Dikasih earphone sampai berdoa, Tuhan kuatkanlah hatiku. Tak selesai acara, namanya perempuan itu sangat perhatian. Entah dia yang lapar atau saya tidak tahu. Romo, mari kita makan dulu. Nah, belajarlah ke Bandung. Hebatnya mereka itu sakti para wanita itu. Dia mengatakan, Romo, bubur ini paling enak di Bandung. Padahal belum dimakan, sudah bilang enak. Hebat. Dan pada waktu yang terjadi adalah apa? Dan dari mengalami kerusakan. Saya itu bubur itu warna merah. Tapi kemarin saya bilang putih. Ini merah, kayak darah. Apa yang terjadi? Saya berpikir, jangan-jangan ini guna-guna modal Bandung. Akhirnya pulang sampai lagi flyover MBC. Di situ apa yang terjadi? Saya mengalami kegelapan total. Saya tanya, apakah yang terjadi ada apa ini? Kok gelap? Mereka menjawab bukan lebat, mungkin karena
Kacanya jamuran. Bilang ya, satu hal, dengan wanita jangan pernah membantah, pasti kalah. Maka saya lihat saja. Kemudian sampai di rumah, itu kan menjelang Idul Adha, tanggal 15. Saya mau ke Panongan, ke kecamatan untuk mempersiapkan Idul Adha atau korban. Saya nyetir sendiri, saya turunkan dari mobil, nabrak tenda. Kemudian saya jadi berapa meter, ternyata saya betul tidak bisa melihat. Nabrak trotoar, robek pinggir jalan, saya tabrak. Dan saat itu saya tahu saya mengalami masalah dengan mata saya. Kemudian saya berusaha minggir dan mencoba cari tulis. Dan telepon ternyata adik saya. Dan tolong saya tidak bisa melihat. Adik saya telepon banyak orang untuk membantu saya. Tetapi hampir 1 jam tidak ada yang menemukan saya. Dan saya di dalam mobil dan saya merenung di dalam kesepian. Dan bilang, waduh ini nasibnya. Dan Tuhan mengatakan apa? Ya sudah, sejak orang itu mengikuti aku, harus memanggil salib. Dan itulah Yesus kau jadi romo. Salib itu tidak punya istri, tidak ada nyanyi. Tapi kemudian Tuhan mengatakan sangat jelas dalam Mazmur 36. Jangan takut, percaya saja. Tuhan akan memulihkan menjadi harmonis dan indah. Jangan takut, percaya saja. Ternyata mereka menemukan saya dan saya dibawa ke rumah sakit. Ternyata sudah jam 10 lebih, dokter mata tidak ada. Tapi dokter yang satu mengatakan, Romo, dicek otak. Kenapa? Karena Romo kena koma. Jangan-jangan pengaruh dengan otak. Dicek, ternyata ada timpa kecacatan otak. Jadi karena kelamanan penanganan. Saya mengalami koma akhir tahun 2022 sampai 2023 awal. Nah, kemudian besoknya saya dibawa ke Jakarta Center. Disitulah ketemu dokter. Saya tanya, dokter, sekarang mau dilakukan apa? Scan Romo. Scan dan dokter mengatakan Romo mengalami pendarahan hebat di mata Romo. Saya bilang, apa perlu operasi? Tidak bisa Romo. Karena apa? Kalau dioperasi 85% buta. Saya katakan Tuhan, apakah ini cara menolong saya? Ya dalam usia mama saya 30 tahun ini, saya tidak bisa melihat wanita cantik lagi. Dan selama ini jadi paku, tidak ada buta apapun. Kemudian dikasih tetesan mata, karena apa? Akibat diabetesnya tidak terkontrol. Karena selama ini kalau saya ke dokter itu kalau gula saya bagus, kalau gula jelek saya tidak pernah ke dokter. Akhirnya saya pulang. Tapi saya lihat ada ibu-ibu yang membawa 1 botol air rodes setelah perjalanan ke Eropa untuk Hollywood. Dan dulu saya anggap biasa, tapi ternyata Tuhan sanggup mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Dengan kemungkinan saya teteskan di mata saya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami menyanyi bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya pasannya. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar,
saudara-saudara terkasih, Tuhan memainkan simfoni. Maka percayalah, pada malam hari ini ada yang sakit, Tuhan sanggup sembuhkan. Amin. Engkau yang sedang terpuruk, Tuhan bisa angkat saudara. Amin. Karena apa? Tuhan ingin membuatnya indah. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Umat diminta berdiri. Ya Bapa, kami datang kepadamu untuk menyampaikan doa-doa ini karena kami percaya di dalam nama belas kasih Engkau akan mengabulkan doa-doa kami. Yang berhubungan dengan perkembangan empat permohonan untuk gereja, paus, para uskup, para imam, diakon, biarawan-biarawati yang terpanggil menjadi abdi Tuhan, dan untuk pertambahan jumlah panggilan hidup imamat dan membiara. Ya Bapa, berkatilah mereka dan berilah kekuatan agar mereka selalu setia mengikuti putramu dan melayani umat. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan keluarga sebanyak 621 permohonan, meliputi untuk persiapan perkawinan suci, untuk mereka yang perkawinannya bermasalah, mohon berkat, kesehatan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam keluarga, agar mendapat tempat tinggal yang layak, agar mendapat keturunan dan selamat waktu hamil dan melahirkan, agar mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dan seiman. Ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Katolik agar hidup rukun dan damai, dan bantulah mereka agar dapat mengatasi masalah yang dialami. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan dunia pendidikan kita sebanyak 391 permohonan, meliputi mohon pendampingan Roh Kudus dalam belajar, agar sukses dalam studi dan dapat mencapai cita-cita, untuk para pendidik dari sekolah-sekolah Katolik. Ya Bapa, semoga dengan ilmu pengetahuan yang kami peroleh, kami semakin dapat meluhurkan nama-Mu. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan dunia, pekerjaan, dan usaha kita sebanyak 558 permohonan, meliputi agar sukses dalam pekerjaan dan usaha, agar mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai, agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi. Ya Bapa, berkatilah dan dampingilah kami agar dapat menerapkan ajaran-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan, dan semoga pekerjaan dan usaha kami mendatangkan hasil yang baik bagi kehidupan kami dan sesama. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan penderita sakit penyakit sebanyak 436 permohonan, meliputi bagi mereka yang sakit, cacat, dan ketergantungan narkoba, bagi para korban bencana alam, perang, dan lain-lain. Ya Bapa, berilah ketabahan dan kekuatan iman agar mereka dapat menanggung penderitaannya dalam nama-Mu. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan arwah kaum beriman sebanyak 382 permohonan, meliputi untuk keselamatan jiwa sanak saudara dan semua orang beriman
yang sudah meninggal. Ya Bapa yang Maha Agung, pancarkanlah cahaya wajah-Mu kepada mereka. Ampunilah segala dosa mereka dan terimalah mereka ke dalam pangkuan-Mu. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan organisasi dalam gereja sebanyak 133 permohonan meliputi untuk semua organisasi dalam paroki kita. Ya Bapa, dampingilah setiap organisasi dan kelompok pelayanan yang ada dalam paroki agar semakin dapat berkarya dan melayani umat-Mu dengan tulus. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan untuk permohonan lainnya sebanyak 500 permohonan meliputi ucapan syukur atas terkabulnya permohonan agar selamat dalam perjalanan, mohon keadilan, kesabaran, dan kemurahan hati, mohon panjang umur agar semakin bijaksana dan dapat berbuat baik kepada sesama, mohon kekuatan kesetiaan iman. Ya Bapa, semoga Engkau selalu memberikan rahmat dan anugerah kepada kami dalam melaksanakan setiap tugas dan karya kami, sehingga kami semakin mengenal dan mencintai. Marilah kita mohon. Sekarang angkatlah kertas-kertas permohonan yang nanti kertas permohonan yang saya dimasukkan total. Angkatlah tinggi-tinggi dan nyalakanlah lilin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, biarkan jiwa-jiwa anak-anak ini datang kepadamu. Biarkan lilin ini melambangkan doa dengan iman. Biarlah permohonan mereka Tuhan Kau kabulkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang mengalami masalah Kau pulihkan, dan semoga mereka mengalami mujizat pada malam hari ini karena Kau mendengarkan doa-doa orang yang beriman. Kabulkanlah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang namanya penyembuh dahsyat bagi orang yang percaya, karena Dialah Tuhan dan Penantara kami. Silakan nanti disampaikan ke Bunda Maria. Kami tidak tahu harus menghadap kemana, tetapi saat ini kami membawa setiap doa dan harapan kami sujud di atas Bapa dengan setiap doa dan harapan kami.
Doa itu mengubah segala sesuatu. Dari sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena kami percaya Engkau selalu mendengar doa kami. Walaupun saat keadaan seperti nanti itu sangat tidak memungkinkan, tetapi bagi Engkau itu sangat mungkin.
Engkau mendengarkan kami. Karena pertolongan dari-Mu lah Bapa yang sangat kami harap. Dan saat ini, kami sungguh berseru kepada-Mu. Biar pertolongan-Mu menjadi satu. Sungguh hati kami dengan sangat berada dekat. Berada
Kira-kira seperti apa? Allah yang begitu mengasihi.
Berdoalah saudara-saudariku, supaya persoalanku dan persoalanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, kami persembahkan ucapan syukur kami dan juga permohonan-permohonan kami yang telah kami hembuskan, perkumpulan dan persoalan kami. Biarkan memulihkan segala ciptaan ini dengan tubuh dan darah Putra-Mu yang menyelamatkan, karena Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Kepada selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar berkenan meliputi dan harap yang sedikit. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua,
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku. Kami persembahkan kepada Dia Bapa kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur bahwa kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang terima tubuh dan darah Kristus dibuat menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan usul kami Ignatius Kardinal serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara dari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Mari kita di tahun jubilium dan dalam bulan peringatan Allah beriman, kita mendoakan orang-orang yang kita cintai yang telah dipanggil Tuhan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih kami semua, agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Bapa Maria Bunda dan Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengajaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengajaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita berdiri, kita mendoakan doa yang
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Kami menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Aku mesti gimana yang terbaik. Aku mesti dihidupkan memutuskan untuk bersyukur karena kami punya Tuhan yang memelihara kami bersama.
Kudus yang lembut dan rendah hati. Kami mengajak Engkau ya hati Maha Kudus, Yesus, untuk mengungkapkan coba bakti kami kepadamu di tengah kesibukan kami hari ini. Kami ingin mencari wajah-Mu dalam doa dan keheningan. Kuatkanlah kami untuk melanjutkan karya kami di dunia ini, membangun dunia dengan kerendahan hati. Terpujilah hati-Mu untuk selama-lamanya. Kita mengadakan doa pemulihan kehormatan pada hari kudus Yesus. Ya hati Yesus yang Maha Kudus, tak terkatakan besarnya anugerah yang Kau limpahkan kepada umat manusia. Namun banyak orang yang meremehkan rahmat-Mu itu, serta tak menghargai karunia kebaikan-Mu. Bahkan mereka yang Kau cintai secara khusus menyakitkan hati-Mu yang tidak menghargai cinta-Mu. Kami hendak memperbaiki semuanya itu, serta menghibur Engkau dengan cinta yang berkobar-kobar, sebagai siri atas kelalaian dan penghinaan keji manusia terhadap-Mu. Ya hati Maha Kudus Yesus, ampunilah para pendosa yang seperti anak yang hilang itu, dan sudilah Engkau selalu mencurahkan kemurahan-Mu bagi mereka dan bagi kami. Di dalam pujian, kuasa-Nya dahsyat bagi orang yang percaya. Sebelum Yesus akan mengunjungi Engkau, memberikan anugerah mujizat dan juga pemulihan, mari kita nyanyikan satu berikut. Sehingga kami dapat selalu menikmati buah supaya
penebusan dalam diri kami. Engkau yang hidup dan berkata sepanjang segala masa. Siapkan hatimu untuk menerima kedatangan Yesus. Ketika disediakan, katakan dalam hatimu, aku percaya. Nama yang termanis, menerima Yesus. Yesus.
C, A, B, C, G.